Salam sehat sobat sekalian, selamat datang kembali di kanal YouTube Hack Your Body with Technology atau yang disingkat sebagai HYBWT. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya nutrisi makanan di dalam menunjang gaya hidup modern sehat. Ada dua jenis makanan yang kita dapat konsumsi. Yang pertama adalah yang disebut whole food, makanan utuh atau makanan sehat yang makanannya paling dekat dengan alam. Makanan yang banyak nutrisi dan makanan yang membantu kita untuk tetap sehat, bebas dari segala penyakit dan penuaan yang melambat. Pada saat ini agak lumayan sulit untuk menjumpai makanan yang bentuknya whole food. Karena selain rasanya yang tidak wow, makanan jenis ini biasanya lebih mahal ketimbang makanan yang diproses dan dalam kemasan yang praktis, murah, enak, dan cocok untuk lidah. Makanan jenis lain yaitu makanan yang olahan, yang disebut makanan olahan. Biasanya disebut junk food, dan ini banyak ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Junk food adalah makanan yang miskin nutrisi dan padat kandungan kalori yang menyebabkan meningkatnya epidemi penyakit kronis dan obesitas. Anak-anak yang mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat, gula, dan lemak olahan, dan sedikit mengkonsumsi serat yang sebetulnya mereka butuhkan, akan meningkatkan peluang untuk berkembang menjadi diabetes, penyakit diabetes, dan penyakit kardiovaskular, dan masalah kesehatan secara umum yang lainnya. Kalau kita lihat piring makanan, kita harus selalu membagi dalam 4 bagian yang berisi sayur dan buah-buahan, dan sebaiknya dalam satu hari kita mengkonsumsi minimal 5 sayur dan buah-buahan yang berwarna berbeda. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi karbohidrat, protein, lemak, dan gula rendah. Supaya kita mempunyai tenaga sekaligus menyeimbangkan organ tubuh dan kita akan menjadi sehat. Jika sudah berusia di atas 50 tahun, sebaiknya mengurangi konsumsi nasi, mie, daging merah, lemak tinggi seperti gorengan, makanan konsentrat, makanan yang berpengawet, susu hewani, kopi, jus, teh yang akan membuat inflamasi jika dikonsumsi berlebihan, dan juga gula putih, bir, ataupun alkohol. Itu semua dihindari sebaiknya. Menurut Food Standard Agency, pada satu makanan dengan kemasan 150 gram akan bisa mengandung 13% energi, 4% fat, 7% saturated fat, 38% gula, dan 15% garam. Karena kebutuhan kalori per hari untuk perempuan sekitar 2000 kilokalori, sedangkan untuk lelaki sekitar 2500 kilokalori. Makan dan minuman dengan berlebihan kalori yang dibutuhkan dapat menyebabkan penambahan berat badan dan menyebabkan obesitas. Obesitas meningkatkan risiko beberapa jenis penyakit kanker, termasuk kanker usus, kanker payudara, kemungkinan meningkatkan berkembangnya kondisi serius ke penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes tipe 2. Kemudian, air minum. Air minum mesti berbentuk air putih. Dan ini sangat penting untuk dikonsumsi secukupnya setiap hari. Karena sebagian besar organ kita berisi air dan konsumsi air tersebut harus disesuaikan dengan berat badan kita. Misalnya berat badan antara 63 sampai 72 kilo, kita butuh minum air 8 sampai 9 gelas, masing-masing berukuran gelasnya 250 ml. Kemudian kita juga harus membatasi minuman-minuman yang bukan air putih dan usahakan supaya dalam satu hari jangan melebihi dari 150 ml. Air minum juga harus berkualitas, terutama jika gaya makannya tidak teratur, karena minimal ada 2 jenis air yang mesti diminum supaya kita sehat. Pertama yaitu air yang bersifat nanocluster
atau linier. Dan air jenis ini upayanya adalah untuk meningkatkan penyerapan nutrisi dan mencegah kekentalan darah. Air dengan klaster nano atau nanocluster merupakan air minum terbaik untuk penderita stroke atau terkena gejala atherosclerosis. Jenis minuman air lain yaitu yang sifatnya alkali, air alkali. Jika dalam tubuh kita terlalu asam, maka air alkali adalah antioksidan yang menetralkan radikal bebas dan menyebabkan kerusakan sel DNA, sehingga beberapa penelitian membuktikan bahwa air alkali dapat membuat sel kanker kelaparan. Biasanya ukuran klaster air alkali lebih kecil dari air biasa dengan konsentrasi mineral seperti magnesium, potasium, dan kalsium cukup tinggi, sehingga mampu menembus sel dengan lebih mudah dan efektif menghidratasi tubuh kita agar memastikan kesehatan yang lebih baik. Kekentalan cairan rendah terjadi pada air minum, di mana ikatan antar molekul rendah, sementara minyak zaitun punya kekentalan sedang dan madu mempunyai kekentalan yang tinggi sehingga mampu beresonansi dengan getaran bumi atau yang disebut sebagai resonansi Schumann. Demikian episode kita kali ini, maka kita akan lanjutkan dalam episode berikutnya. Salam sehat tanpa obat. Terima kasih.